Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Kepada Adi, silakan pimpin doa. Baik Ibu, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adi. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan link absen di forum chat. Silahkan kalian isi. Oke, silahkan diisi. Baik, Bu. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk mengisinya. Apakah sudah diisi semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, materi hari ini adalah tentang sel. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau kalian mengisi pretest yang Ibu kirimkan di grup WA. Oke, udah Ibu kirim ya, bisa dilihat. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Nah, setelah selesai mengisi nanti, silahkan kalian kirim jawabannya melalui Google Classroom. Ibu tunggu sampai jam 9. Kemudian nanti Ibu buat platformnya di Google Classroom. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini apakah sudah hadir semua atau ada yang tidak hadir?
Ada yang belum hadir, Bu. Silahkan dikonfirmasi teman-temannya ya Adi agar segera hadir. Baik, Ibu. Udah siap semua? Sudah, Bu. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Baik, Ibu rasa sudah siap semua untuk memberikan jawaban pada pretestnya. Baik, kita langsung masuk ke materi pembelajaran tentang sel. Nah, di mana sebelumnya Ibu di sini ada gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, apakah sudah terlihat? Masih loading, Bu. Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di sini ada 4 gambar. Ada yang tahu gambar apa aja ini? Saya, Bu. Ya, silakan Adi. Ya, Bu. Jadi gambar yang Ibu tunjukkan ini merupakan gambar sel dari makhluk hidup, di mana ini gambar yang pertama yang Ibu sorot tadi tanda panah ya yang itu, ini merupakan gambar dari sel hewan. Sedangkan yang ini yang sebelahnya, ini ada merupakan gambar virus bakteriofag T4. Ini yang di bawahnya ini merupakan gambar dari kalau tidak salah paramecium, sel paramecium. Kemudian yang terakhir ini merupakan gambar sel tumbuhan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Adi. Nah, dari keempat gambar ini, coba kalian berikan pendapat atau berikan permasalahan pada gambar ini. Pendapat aja lah ya, kalian berikan pendapat dari gambar tersebut yang memiliki gambar mana yang memiliki struktur terkecil bagian yang berupa sel. Coba kalian amati. Ada yang bisa menjawabnya dari keempat gambar ini? Mana yang memiliki struktur terkecil berupa sel? Saya, Bu. Oke, silahkan. Itu dari gambar yang dapat dilihat di screen, bahwasanya struktur terkecil dari ini seperti sel hewan dan sel tumbuhan adalah nukleus, Bu. Kemudian kalau untuk yang virus itu ada DNA, dan untuk sel bakteri ini nggak kelihatan sih. Ya, itu saja, Bu. Jadi struktur terkecil dari sel adalah nukleus, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, baik. Ada pembelajaran. Ada pembelajaran kali ini.
Hmm. Nah, baik. Nah, pada pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sel sebagai unit kehidupan terkecil. Kehidupan, menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel dan menjelaskan perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, kemudian pada materi sebelumnya, pada materi di kelas 10 sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi organisasi kehidupan. Apakah kalian masih ingat terkait materi organisasi kehidupan yang pernah kalian pelajari di kelas 10? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Oke, Adi, silahkan. Ya, jadi berdasarkan materi tentang struktur organisasi kehidupan yang pernah dipelajari di kelas 10, dapat diketahui bahwa struktur yang paling terkecil itu adalah sel. Kemudian dari masing-masing sel itu akan terorganisasi, ya berasosiasi seperti itu, membentuk jaringan, kemudian jaringan menjadi organ sistem organ menjadi organisme yang kompleks. Terima kasih, Bu. Ya, bagus ya, Adi. Terima kasih. Nah, kemudian, apakah kalian ingat struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup itu apa? Ada yang ingat struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup itu apa? Kemudian, apakah semua makhluk hidup memiliki struktur sel yang sama? Tidak, Bu. Ya, jelaskan Adi mengapa tidak. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan bagaimana karakteristik dari makhluk hidup itu. Contohnya aja seperti hewan dengan tumbuhan, itu kan jelas berbeda ya strukturnya. Kalau hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan itu memiliki dinding sel untuk bisa menjaga kekakuan bentuk selnya atau turgiditas selnya dari faktor lingkungan luar. Dan juga tadi Ibu sudah share screen kan, itu ada bagian seperti bukan dikatakan sel sih, tapi ada gambar virus gitu. Virus itu kan berbeda juga strukturnya dengan hewan dan tumbuhan seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain selain Adi? Apakah ada pendapat yang lain selain Adi? Saya, Bu. Silahkan, Via. Jadi setiap struktur sel pada setiap makhluk hidup itu berbeda ya, Bu. Itu bisa ditandai dengan organel di dalam sel tersebut. Seperti pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan plastida, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel dan tidak juga memiliki plastida, Bu. Seperti itu contohnya. Oke, terima kasih, Via. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, nah coba dari gambar tadi, Ibu mau kalian menganalisis dari keempat gambar tadi, gambar mana yang memiliki struktur terkecil yang berupa sel? Apakah sel hewan, tumbuhan, virus, atau bakteri? Saya, Bu. Ya, silahkan Adi. Dari keempat gambar itu yang merupakan struktur paling kecil adalah virus. Karena virus itu lebih kurang dia 50 lebih kecil dari bakteri. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada yang lain? Apakah ada yang lain atau Ibu tunjuk saja? Oke, untuk Nova, apakah ada pendapat lain selain pendapat Adi tadi? Nova ada?
Syarah Dina, apakah ada pendapat lain? Baik, Ibu rasa tidak ada ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sel. Nah, di mana sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktur dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, kemudian secara struktural, artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional, artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain sebagainya. Kemudian, sel ini memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Nah, kemudian di sini ada komponen kimiawi penyusun sel, di mana sel dibangun oleh komponen kimia yang terdiri atas senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik itu apa saja? Nah, senyawa organik yang terdapat senyawa organik adalah senyawa organik itu berupa karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Mengapa dikatakan karbohidrat? Karena senyawa organik yang tersusun atas banyak monosakarida. Kemudian kenapa dia senyawa organik itu lipid itu termasuk ke dalamnya? Karena senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air itu lipid. Kemudian protein. Protein ini merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerasi kondensasi berbagai asam amino. Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan materi dari inti sel. Asam nukleat terbagi dua, yaitu RNA dan DNA. Asam nukleat sendiri berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Kemudian senyawa anorganik. Dari komponen penyusun sel yang pertama ada air, kemudian ada gas, air dan gas ya, air dan gas. Nah, air atau H2O dia memiliki peran besar bagi kehidupan sel. Kenapa? Karena peran air di dalam sel yaitu sebagai media yang terdiri atas senyawa organik dan anorganik. Kemudian air itu sebagai media reaksi kimia, transportasi zat, dan juga sebagai pelarut berbagai zat di dalam sel. Kemudian gas. Nah, beberapa jenis gas yang banyak terlibat dalam aktivitas sel seperti oksigen atau O2, kemudian karbon dioksida atau O2 dan amonia atau NH3. Nah, kemudian Ibu di sini akan memberikan LKS untuk kalian berdiskusi. Sebelum Ibu buat breakout room, Ibu mengirimkan dulu ya LKS-nya di grup WA. Oke, sebentar. Sudah Ibu kirim ya. Ibu akan membuat breakout room untuk berdiskusi. Oke, silakan masuk ke roomnya ya.
Udah selesai kelompok 2? Udah, Bu. Ini kita Sudah, tunggu Bu. kelompok yang lain ya. Ya, Bu. Di unmute, masih unmute. Oh iya, maaf. Baik, kelompok 1. Silakan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Kelompok tadi ada siapa tadi? Sarah Dina ya? Sarah Dina, Lisa, dan Yunda. Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Lisa. Saya akan mencoba, terima kasih Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan di LKS, yaitu apa perbedaan sel tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Baiklah, kita ketahui bahwa sel hewan sama dengan sel manusia. Perbedaan yang pertama, sel hewan dan sel tumbuhan. Kita lihat dari dinding sel. Kalau di sel hewan itu perbedaannya ya, dinding sel itu pada sel hewan itu tidak ada, sedangkan di sel tumbuhan itu ada. Kalau di sel bakteri itu dinding sel ada, sedangkan bentuk
dari sel hewan itu bentuknya bulat, tidak beraturan, sedangkan di sel tumbuhan itu persegi panjang, sedangkan pada sel bakteri itu bentuknya spiral. Pada sel hewan itu tidak ada vakuola, vakuola ada, jauh lebih kecil dari sel tumbuhan, dan sedangkan pada sel tumbuhan, vakuola lebih besar, sekitar 90% volume sel. Sentriol pada sel hewan ada di semua sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan hanya ada dalam bentuk tumbuhan yang lebih rendah. Misalnya Chlamydomonas. Pada sel hewan itu tidak ada kloroplas, sedangkan pada tumbuhan itu ada. Pada sel hewan tidak ada plastida, dan pada sel tumbuhan itu ada. Membran plasma pada sel hewan hanya ada membran sel. Sedangkan pada sel tumbuhan ada dinding sel dan membran sel, dan pada sel bakteri itu ada membran plasma. Pada sel hewan itu memiliki alat gerak berupa silia, sedangkan sel tumbuhan itu tidak mengandung alat gerak seperti silia. Sedangkan sel bakteri itu memiliki alat gerak seperti flagella. Dan antara sel hewan, tumbuhan, perbedaannya dengan sel bakteri itu dilihat dari struktur pembentuk dari bakteri itu sendiri, yaitu bakteri memiliki kapsul, plasmid, flagella, dan pilus. Sekian dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Lisa. Jawaban Sama. Lisa benar ya. Sangat bagus jawaban dari Lisa. Kemudian dari kelompok yang lain. Silahkan kelompok yang lain. Apakah ada tambahan dari jawaban kelompok 1 tadi? Silahkan jika ingin menambahkan. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2 ya, yang akan dijawab oleh kelompok 2. Silahkan, siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan, Adi. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari soal yang kedua. Apakah sel tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri tersusun atas molekul yang sama? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih komponen dasar atau basic komponen dari sel seperti itu. Nah, berdasarkan yang telah Ibu jelaskan tadi, ya pada dasarnya kan komponen kimiawi dari sel itu adalah berupa 2 unsur kan. Yang pertama adalah kumpulan dari molekul yang sifatnya organik, dan yang kedua adalah molekul-molekul mikroorganik yang mendukung. Misalnya saja ada ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada oleh vitamin, mineral, dan juga unsur-unsur mikromolekul lainnya yang mendukung proses mekanisme dari metabolisme sel itu sendiri. Nah, namun ada perbedaan secara spesifik yang menyusun komponen kimia dari keempat sel tadi, sel hewan, tumbuhan, manusia, dan juga sel bakteri. Hal ini bisa didasari dari struktur subkomponen dari masing-masing penyusun organel sel tersebut. Misalnya saja seperti ini. Kalau pada tumbuhan kan itu memiliki dinding sel. Sedangkan pada bakteri itu juga ada dinding sel. Namun perbedaannya adalah komponen dari dinding selnya itu. Nah, kalau misalnya sel tumbuhan, dinding sel itu kan tersusun atas lignin dan selulosa. Sedangkan pada bakteri itu tersusun atas peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu kan merupakan senyawa bipolar yang tidak sama dengan lignin dan selulosa. Kemudian bisa dilihat juga dari struktur kimiawi dari intinya. Jadi kalau untuk bakteri itu kan sifatnya prokariotik, sedangkan sel hewan dan tumbuhan dan manusia itu kan sifatnya eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel seperti itu. Dan juga ada beberapa mekanisme tambahan, misalnya kayak bakteri itu memiliki kapsul, sedangkan sel tumbuhan, hewan dan manusia itu juga tidak memiliki kapsul seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah komposisi kimianya berbeda seperti itu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, Bu, suaranya belum Ibu aktifin. Oke, baik. Terima kasih, Adi. Saya rasa jawaban Adi sudah cukup jelas untuk bisa kalian pahami ya. Selanjutnya, apakah ada yang menanggapi dari jawaban Adi tadi? Atau ada penambahan dari jawaban Adi tadi? Silahkan.
Nggak ada, Bu. Oke, jawaban Adi cukup bagus ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Silahkan Kintani. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang apakah sel tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri itu memiliki komponen yang sama. Nah, dilihat dari komponennya, beberapa dari sel manusia dengan hewan itu kan sama, dalam kingdom yang sama, yaitu animalia. Jadi, sel pada hewan yaitu dan tumbuhan ada yang sama dan juga ada yang berbeda, Bu. Contohnya seperti pada sel hewan dan sel tumbuhan yang sama komponennya, yaitu ada seperti membran plasma, sama-sama memiliki membran plasma. Dan juga ada memiliki sitoplasma. Komponennya juga memiliki organel sel. Dan selanjutnya, perbedaan antara komponen dari sel tumbuhan dan hewan, yaitu pada tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan komponen pada hewan tidak memiliki dinding sel. Dan selanjutnya yaitu vakuola. Dan selanjutnya itu ada pestisida, Bu, dan glioksisom. Dan pada bakteri juga sudah dijelaskan oleh Adi tadi bahwa memiliki kapsul kan komponennya, Bu, sedangkan pada hewan dan manusia pada hewan dan tumbuhan itu tidak adanya kapsul. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kintani jawabannya. Saya rasa jawaban Kintani juga sudah bagus ya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Kintani tadi? Atau ada yang menanggapi jawaban dari Kintani tadi? Saya persilahkan. Oke, baik ya. Selanjutnya pertanyaan nomor terakhir akan dijawab oleh kelompok 4. Saya silahkan. Siapa yang akan menjawab? Fadila, Bu. Silahkan. Baiklah, Bu. Untuk soal nomor 4 itu kan sebutkan dan jelaskan fungsi dari bagian-bagian sel. Nah, yang pertama itu ada membran sel atau inti sel. Nah, ini fungsinya sebagai pengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Kemudian ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang terdapat antara membran sel dan inti sel. Nah, pada sitoplasma ini dia itu terdiri dari beberapa organel sel. Yang pertama itu mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk respirasi atau pernapasan sel. Yang kedua itu ada badan Golgi yang berfungsi dalam ekskresi sel. Kemudian ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada lisosom, itu memiliki fungsi untuk menghasilkan enzim untuk melakukan pencernaan makanan. Kemudian ada sentrosom yang berfungsi sebagai tempat menggantungnya kromosom saat pembelahan sel. Ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian ada vakuola, dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Kemudian ada plastida, ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan, yaitu mengandung pigmen sebagai penghasil pigmen atau zat pewarna. Kemudian yang ketiga itu ada inti sel. Nah, inti sel ini merupakan biasa disebut nukleus. Nah, ini merupakan berfungsi sebagai mengatur seluruh kegiatan atau aktivitas yang berada dalam sel, terutama saat perkembangbiakan. Itu aja, Bu, dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih Fadila. Jawaban Fadila sangat bagus. Kemudian dari kelompok yang lain atau dari anak-anak ibu yang lain, apakah ada yang menambahkan? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Fadila? Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Fadila? Baik ya, kalau tidak ada, saya rasa jawaban dari semua kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 4, saya rasa sudah cukup bagus untuk dapat kalian pahami dan dapat kalian pelajari.
Nah, kemudian sebelum masuk ke kesimpulan, di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk menambah pengetahuan kalian mengenai materi sel. Type of cell they are. Oke, udah terlihat. All cells have a cell membrane, which separates Bu. the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast.
The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Oke, baik. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu, mau coba jelasin. Silahkan, Adi. Baik, Bu. Berdasarkan video yang telah ditayangkan tadi, dapat dipahami bahwa video tersebut menjelaskan tentang perbedaan ya karakteristik secara struktural dari ketiga jenis sel, yaitu pertama sel manusia, sel tumbuhan, dan juga sel bakteria. Nah, perbedaannya itu adalah terletak pada komposisi dari selnya. Namun sebelum itu tadi juga ada dijelaskan perbedaan mendasar antara sel. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik tadi kan. Prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Dan itu hanya ditemui pada ditemui pada bakteria gitu. Kalau sedangkan sel eukariotik itu sudah memiliki membran inti sel dan ditemui pada hewan dan juga manusia dan juga pada tumbuhan. Nah, untuk perbedaan spesifik dari organel selnya adalah, secara umum komponen sel itu ada 3 tadi katanya, membran sel, kemudian inti sel, kemudian ada juga sitoplasma. Nah, perbedaan antara sel tumbuhan, sel hewan, dan juga sel manusia itu terletak pada adanya komponen karakteristiknya yang mendasarnya. Seperti itu, misalnya kayak pada sel tumbuhan itu memiliki yang namanya klorofil. Karena apa? Karena untuk bisa melakukan fotosintesis, sedangkan pada sel hewan, manusia tidak memiliki itu. Kemudian sel tumbuhan itu memiliki namanya membran amniding cell, sedangkan pada tumbuhan dan juga hewan juga tidak memiliki itu. Seperti itu. Kemudian tadi juga ada dijelaskan bahwa komponen utama untuk dapat bisa menjadi kayak sumber empower of respiratory pada sel itu adalah mitokondria, jelaskan tadi. Kemudian ada juga dijelaskan tentang mekanisme sintetik protein, yaitu yang paling berperan adalah misalnya retikulum endoplasma dan juga ribosom yang turut dipengaruhi pada mekanismenya dari inti sel. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih, Adi. Bagus ya pendapat dari Adi. Nah, baik, langsung saja selanjutnya. Saya minta 2 orang untuk menyimpulkan dan memberikan refleksi pada materi hari ini. Jadi, siapa yang bersedia atau saya tunjuk? Oke, saya tunjuk saja ya. Baik, kepada Laila, saya persilakan untuk memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Terima kasih, Bu. Jadi, kesimpulan materi hari ini, yaitu materi hari ini membahas tentang sel hewan, sel tumbuhan, dan terdapat karakteristik perbedaan di antara sel tersebut. Nah, jadi sel itu merupakan unit terkecil penyusun kehidupan. Nah, di dalam
sel hewan itu terdapat membran sel, nukleus, badan Golgi, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, lisosom, sentriol, dan ada juga vakuola. Nah, sedangkan di dalam sel tumbuhan itu ada dinding sel, membran sel, badan Golgi, RE kasar, RE halus, ribosom, vakuola, dan terdapat kloroplas. Nah, perbedaannya pada sel hewan itu terdapat lisosom yang gunanya itu sebagai pembelahan. Nah, maksud saya sentriol. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan itu terdapat dinding sel. Nah, sedangkan pada sel hewan itu tidak ada dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan itu terdapat dinding sel. Nah, perbedaan selanjutnya pada sel tumbuhan terdapat vakuola. Nah, pada sel hewan juga terdapat vakuola. Namun di sini pada sel hewan vakuolanya itu kecil, sedangkan pada sel tumbuhan vakuolanya itu lebih besar. Nah, selanjutnya itu pada sel tumbuhan juga terdapat kloroplas yang gunanya itu untuk tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Mungkin itu saja poin penting dari materi hari ini, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Laila. Selanjutnya, siapa yang akan memberikan refleksi? Atau saya tunjuk lagi nih? Siapa yang bersedia memberikan refleksi pada materi hari ini? Oke, baik. Kepada Amel, Ibu persilakan untuk memberikan refleksi. Baik, Bu. Dengar suara saya, Bu? Terlalu pelan, Amel, suaranya. Baik, Bu. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah mengenai sel, di mana sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, di mana di dalam sel ini terdapat protoplasma yang tersusun atas karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, berdasarkan tipe sel, sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sedangkan secara struktural, sel ini merupakan penyusun makhluk hidup. Nah, bagian dari sel ini itu meliputi ada membran sel, sitoplasma, dan organel. Kemudian untuk perbedaan dari antara sel tumbuhan dan sel hewan itu dapat kita lihat bahwasanya kalau pada sel hewan itu terdapat organel sentriol, sedangkan pada tumbuhan itu tidak ada. Kemudian pada sel hewan itu tidak ada dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan itu ada. Kemudian pada sel hewan itu memiliki vakuola yang kecil, sedangkan pada sel tumbuhan itu memiliki vakuola yang besar. Kemudian pada sel hewan itu tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan itu memiliki plastida. Mungkin itu saja, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu, itu mic-nya belum hidup, Bu. Baik, terima kasih Amel, sangat bagus ya pemberian refleksinya. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan pekan depan, silahkan kalian membuat mind map terkait dengan struktur dan fungsi dari bagian sel, dan silahkan pelajari materi tentang bioproses sel untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, saya harap kalian mengumpulkan mind map-nya itu di hari Rabu pekan depan, nanti saya akan berplatformnya di Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silahkan Adi pimpin doa. Baik Ibu, untuk mendapatkan berkah dari pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adi. Berakhir doa tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan lanjut sampai jumpa di minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Adi. Sama-sama.